Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau masyhur dikenal Imam Syafi'i adalah seorang mufti besar Sunni dan pendiri mazhab Syafi'i. Banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah perjalanan beliau dalam menuntut ilmu agama. Salah satunya adalah saat ibundanya Fatimah binti Ubaidillah al-Azdiyah merelakan anaknya tersebut untuk berjuang menuntut ilmu. Dikisahkan, Imam Syafi'i telah menjadi seorang yang mumpuni dalam ilmu agama di usianya yang masih belia. Bahkan, sang guru yang mendidiknya mengaku telah memberikan semua ilmu yang dia punya. Sang guru kemudian menyarankan agar Imam Syafi'i melanjutkan untuk menuntut ilmu ke Madinah kepada seorang ulama besar di sana, yaitu Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Berbekal tekad yang kuat, didasari kecintaannya kepada ilmu, Imam Syafi'i kemudian mengutarakan isi hatinya kepada sang ibu dan meminta restunya. Sang ibu kemudian dengan tegar berkata, "Nak, ibu merestuimu. Pergilah engkau menuntut ilmu untuk jihad di jalan Allah. Kelak kita bertemu di akhirat saja." Ibunya berpesan agar dia jangan pulang sebelum menjadi seorang yang alim dalam agama. Berbekal doa dan restu ibu serta gurunya, berangkatlah Imam Syafi'i yang kala itu masih berusia 15 tahun dari tempat tinggalnya Makkah ke Madinah dan menghabiskan waktu bertahun-tahun di sana. Sampai akhirnya beliau hijrah ke Irak untuk kembali menuntut ilmu. Selama bertahun-tahun itu pula, beliau tidak berani untuk pulang menemui ibunya sebelum sang ibu sendiri memintanya pulang, meskipun kerinduan kepada sang ibu telah sesak memenuhi dadanya. Sampai pada suatu ketika, diadakanlah sebuah halaqah besar di Masjidil Haram yang dihadiri seorang ulama besar dari Irak. Dalam penyampaian ulama tersebut selalu menyebut dan memuji-muji gurunya yang bernama Imam Syafi'i. Mendengar nama Syafi'i disebut, sang ibu kemudian bertanya, "Wahai Syekh, siapakah Imam Syafi'i yang Anda sebut-sebut itu?" Kemudian Syekh itu menjawab, "Beliau adalah guruku, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, seorang ulama besar yang telah masyhur, dan beliau juga berasal dari kota Makkah ini." Mendengar itu, seketika air mata sang ibu terurai karena haru dan bangga. Ulama itu pun lantas bertanya karena penasaran. Sang ibu lalu menjawab, "Ketahuilah wahai Syekh, Syafi'i yang Anda sebut itu adalah putra sematawayangku yang sudah lama pergi jauh untuk menuntut ilmu. Tolong sampaikan padanya bahwa aku telah ridho dan mengizinkannya untuk pulang." Singkat cerita, setelah mendengar berita tersebut, Imam Syafi'i tidak lagi mau menunda kesempatan untuk pulang menjumpai sang ibu. Sebelum meninggalkan Irak, Imam Syafi'i berpamitan kepada warga setempat, dan karenanya beliau menerima banyak pemberian berupa unta dan harta benda lainnya untuk perbekalan. Kemudian beliau pun pulang dengan membawa ratusan unta yang dikawal beberapa muridnya. Sesampainya di perbatasan kota Makkah, Imam Syafi'i mengutus seorang muridnya untuk memberi kabar kepada ibundanya akan kepulangannya. Setelah sampai di rumah ibu Imam Syafi'i, murid itu langsung mengetuk pintunya. Lalu sang ibu bertanya, "Siapakah ini?" Murid itu kemudian menjawab, "Saya adalah murid Imam Syafi'i. Saya diutus ke sini untuk mengabarkan bahwa Imam Syafi'i sudah berada di perbatasan kota Makkah dan hendak pulang ke sini." Lalu sang ibu kembali bertanya, "Apa yang dibawa Syafi'i?" Murid itu dengan bangga menjawab bahwa Imam Syafi'i membawa ratusan unta lengkap dengan isi di punggungnya. Mendengar itu sang ibu berkata, "Sampaikan pada Syafi'i bahwa dia tidak boleh pulang. Aku merelakan dia pergi untuk mencari ilmu, bukan harta benda itu yang aku harapkan." Murid itu kemudian kembali dan menceritakan semuanya kepada Imam Syafi'i. Mendengar hal itu,
Imam Syafi'i kemudian meminta murid-muridnya untuk membagikan semua harta perbekalan yang beliau bawa kepada warga Makkah yang ada di sekitarnya. Beliau hanya menyisakan kitab-kitabnya saja. Kemudian beliau kembali mengutus muridnya untuk menemui sang ibu dan menyampaikan berita tersebut dengan bangga. Kemudian sang ibu berkata, "Sampaikan kepada Syafi'i bahwa aku telah mengizinkannya pulang." Lalu pulanglah Imam Syafi'i dan menumpahkan segala kerinduannya di pelukan sang ibu. Sahabat-sahabat, dari kisah ini kita belajar tentang kasih sayang seorang ibu yang menyimpan semua cintanya di dalam hati, menuangkannya di dalam doa. Berpisah dari anaknya adalah beban terberatnya, akan tetapi ia lebih memilih memikulnya sendiri agar sang anak tetap selalu tegar dalam mengejar cita-citanya. Dan sedikit saja rasa bangga yang diberikan anaknya adalah kebahagiaan tak ternilai yang membuat semua pengorbanannya terbayar lunas. Wallahu a'lam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari sepenggal kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.